Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, supaya kita semua bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi kita harus selalu waspada ya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurtasya Nopianti. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Tasya. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, mungkin cukup segitu dulu memperkenalkan dirinya. Selanjutnya kita memasuki ke materi ya. Materi pertama yaitu tentang teks prosedur. Kalian pasti pernah mendengar apa itu teks prosedur dan mungkin pernah dibahas juga sebelumnya di SMP. Jadi kita mengulas lagi, kita mengingat-ingat lagi apa sih itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur itu biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Kayak contohnya, kita ingin membuat kue. Itu kan pasti ada langkah-langkahnya. Pasti ada step by stepnya, ada cara-caranya. Nah, itu yang biasa disebut dengan teks prosedur. Contohnya seperti itu. Tujuan teks prosedur itu apa sih? Tujuan teks prosedur itu yaitu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi, di dalam teks prosedur juga ada beberapa struktur yang harus dilengkapi. Yang pertama itu harus ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Teks prosedurnya itu yaitu sebagai pengantar umum, sebagai penanda apa yang akan dibuat atau apa yang ingin dilakukan dalam melakukannya, kayak gitu sepertinya. Kedua, bahan dan alat. Nah, itu wajib ada tuh di teks prosedurnya, karena kalau nggak ada bahan dan alat, kita nggak tahu kita harus pakai apa, penggunaannya apa aja, ya kan? Itu sebagai alat pendukung dan wajib ada. Kemudian langkah-langkah. Itu harus berurutan secara bertahap, secara step by step. Yang keempat, penutup. Penutup itu biasanya itu ucapan selamat melakukan sesuatu. Nah, biasa itu contohnya kalau kita setelah melakukan teks prosedur, pasti akhirnya itu ada selamat menikmati. Contohnya kayak kita mau bikin kue. Setelah langkah-langkahnya selesai, setelah kuenya jadi, otomatis harus ada kalimat penutup, yaitu selamat dihidangkan atau selamat menikmati. Nah, itu contohnya kalimat penutup. Nah, kemudian ciri-ciri teks prosedur. Ada beberapa ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah atau kalimat imperatif yaitu merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong buka pintunya. Nah, itu kan contoh dari kalimat perintah ya. Dan biasanya itu kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Seperti itu. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Misalnya kata kerjanya itu kita menyapu, menyiram, membungkus, melempar, atau yang lainnya. Masih banyak kata kerja aktif itu. Nah, kemudian menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung itu nama lainnya adalah kata konjungsi, yaitu menyatakan waktu kegiatan yang bersifat kronologis. Contohnya kayak selanjutnya, berikutnya, kemudian,
lalu setelah itu. Nah, itu biasanya itu ada di langkah-langkahnya tuh, kayak langkah pertama awalnya apa, terus kemudian selanjutnya apa langkah-langkahnya. Setelah itu lalu, nah itu biasanya ada tuh di langkah-langkahnya, di bagian langkah-langkahnya kata-kata kayak gitu. Kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya apa sih? Yaitu memberikan keterangan pada kata lain. Kayak contohnya, aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Nah, itu kan kata keterangan yang menyatakan waktu ya. Ada karena sekarang. Nah, itu kan menunjukkan waktu. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa macam-macam teks prosedur. Yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana. Apa sih teks prosedur sederhana itu? Yaitu teks yang berisi langkah-langkah pertama yang biasanya itu hanya 2-4 langkah. Contohnya, kayak kalau kita mau login ke Instagram, itu kan langkah-langkahnya cuma hanya ada 2 ya. Jadi kita harus memasukkan pertama email kita apa, terus baru passwordnya. Setelah itu kita udah kebuka tuh Instagram kita apa. Nah, jadi intinya teks prosedur sederhana itu biasanya cuma menggunakan 2-4 langkah kayak gitu. Makanya dibilang teks prosedur sederhana karena memang caranya sederhana dan mudah kayak gitu. Kemudian teks prosedur kompleks. Apa sih teks prosedur kompleks itu? Yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Jadi contohnya itu kayak kita pembuatan SIM atau pembuatan KTP, kan banyak tuh langkah-langkahnya. Kita harus mengisi data ini, kita harus ke sana, ke kelurahan, terus kemudian kecamatan, ke Capil. Nah, itu langkah-langkah rumitnya. Jadi intinya teks prosedur itu teks yang berisi banyak langkah-langkahnya dan wajib langkah-langkahnya itu harus diikutin, nggak bisa sembarangan kayak gitu. Kemudian teks prosedur protokol. Apa sih teks prosedur protokol itu? Yaitu teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah dan tidak harus runut atau berurutan, walaupun berubah tapi hasilnya itu tetap sama. Contohnya kayak kita memasak Indomie. Kan ada orang sebagian tuh yang kita memasak airnya terlebih dahulu atau kemudian masukin mie-nya. Kan ada tuh orang yang masukinnya mie-nya terlebih dahulu sebelum airnya mendidih, ada juga yang nunggu airnya mendidih kemudian baru mie-nya. Tapi pada akhirnya sama kan, mie-nya matang-matang juga. Jadi contohnya kayak gitu teks prosedur protokol itu. Walaupun langkah-langkahnya beda, tapi hasil jadinya itu tetap sama seperti itu. Itu namanya teks prosedur protokol. Nah, mungkin materi pembahasan bahasa Indonesia tentang teks prosedur itu mungkin segitu dulu. Kita lanjut pertemuan selanjutnya minggu depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.